Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Kimia Kayu dan Grup Pendidikan Kimia Angkatan 2019 Universitas Lambung Mangkurat. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Arita Warohmah, Dimas Setiawan, Elsa Rahma Pratiwi, Helen Natalia, Nor Laila, dan Sepi Trianasari. Di sini kami akan membahas materi kimia kayu dan pulp dengan judul proses pembuatan pulp dengan menggunakan metode sulfat atau proses Krebs. Topik yang dibahas yaitu yang pertama pengertian proses Krebs, yang kedua faktor yang mempengaruhi proses pemasakan pulp Krebs, yang ketiga proses pembuatan Krebs, yang keempat proses chemical recovery, yang kelima alat digester pada proses Krebs, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan pada saat pembuatan pulp Krebs. Memasuki pembahasan yang pertama itu ada dasar teori, di mana proses Krebs adalah suatu proses pembuatan pulp dengan proses kimia. Proses ini menghasilkan pulp dengan kekuatan yang lebih tinggi dibanding proses mekanis dan semi kimia. Namun, rendemen yang dihasilkan lebih kecil karena komponen yang terdegradasi lebih banyak. Proses Krebs awalnya dipatenkan pada tahun 1854. Pada tahun 1865 mencakup pengabuan cairan soda untuk melindungi banyaknya alkali yang digunakan dalam proses. Larutan utama yang digunakan dalam proses Krebs adalah natrium hidroksida atau NaOH dan natrium sulfida atau Na2S. Natrium hidroksida merupakan bahan kimia pemasak utama yang berfungsi untuk mempercepat lignin, sedangkan natrium sulfida merupakan komponen aktif tumbuhan yang berfungsi untuk menggantikan bahan alkali yang hilang selama proses pemasak, sehingga konsentrasi larutan pemasak alkali tetap stabil. Suhu pemasak yang digunakan umumnya berkisar antara 170 derajat sampai 180 derajat Celcius. Suhu di bawah 170 derajat Celcius tidak memberikan keuntungan terhadap nilai rendemen dan kualitas pulp yang dihasilkan. Selain itu, terhadap suhu 180 derajat Celcius akan menyebabkan degradasi selulosa semakin meningkat. Reaksi kimia yang terjadi pada proses Krebs diantaranya bentuk lignin yang sebenarnya pada chip kayu merupakan hasil pemecahan dari ion-ion hidroksil atau OH- dan hidrosulfid atau SH-. Pada saat pemasak, kira-kira sebanyak 80% lignin, 50% hemiselulosa, dan 10% selulosa dihancurkan. Terjadi reaksi kondensasi dengan karbohidrat, sehingga berakibat lignin sulit untuk dipindahkan dari serat. Ion hidrosulfid mengurangi reaksi kondensasi dengan memblok kelompok yang tidak aktif. Pada metode pulp, terdapat dua tenaga pendorong seperti konsentrasi alkali dan suhu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemasakan pulp Krebs yaitu yang pertama ada chip size, di mana ketebalan chip sangat berpengaruh dalam proses pulping. Ketika cairan pemasak akan menembus chip pada semua sisi. Jika chip tebal, maka cairan pemasak tidak akan dapat menembus bagian dalam chip, sehingga bagian tersebut tidak terjadi proses pemasakan. Yang kedua, ada chip block density, merupakan parameter yang penting pada saat pengisian digester. Hal ini menentukan jumlah pulp yang dapat dimaksud dan dinyatakan dalam kilogram per meter kubik. Chip block density ini dipengaruhi oleh watt density dan chip size. Ketiga, ada chip moisture, mempunyai pengaruh pada yield yang diperoleh, kappa number, dan kualitas pulp. Jika moisture terlalu rendah, maka akan sulit untuk menghasilkan chip. Dengan mengetahui moisture contact chip dapat dihitung watt input yang masuk ke dalam digester. Supaya terjaga konsentrasi liquor dan alkali secara konstan, maka moisture contact sebaiknya dijaga dalam level 40-50%. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu yang keempat, bark atau kulit kayu dan kontaminasi lainnya. Bark merupakan komponen yang tidak diinginkan dalam produksi pulp karena bark
berisi 20-30% selulosa dan 20-30% ekstraktif dan selebihnya lignin. Bak sendiri akan menaikkan konsumsi alkali dan mengurangi kekuatan pulp. Kandungan ekstraktif yang tinggi menyebabkan masalah di evaporator dan pitch pada pulp mesin. Yang kelima yaitu white liquor properties. White liquor merupakan bahan kimia pemasak pada metode sulfat atau Krebs cycle dalam bentuk aqueous solution di mana kandungannya terdiri dari NaOH, Na2S, Na2SO4, Na2CO3. White liquor digunakan untuk mengurangi kandungan lignin dalam digester dan juga untuk ekstraksi selulosa. Digester yang digunakan adalah digester kontinu. Kemudian yang keenam yaitu cooking control variable. Variabel yang digunakan yaitu waktu dan temperatur. Reaksi delignifikasi bergantung pada temperatur. Kenaikan temperatur yang kecil menyebabkan pengaruh yang besar pada delignifikasi seperti kenaikan 10 derajat Celcius dari 190 derajat Celcius menjadi 170 derajat Celcius akan menyebabkan 2 kali delignifikasi. Kemudian yang ketujuh yaitu alkali charge. Efektivitas normal alkali charge memiliki nilai antara 10 hingga 18% Na2O dalam dry wood tergantung dari jenis kayu, kondisi pemasakan dan derajat delignifikasi yang dibutuhkan. Kelebihan alkali dapat menyebabkan kenaikan angka delignifikasi dan mengurangi yield. Kemudian yang kedelapan yaitu liquor to wood ratio. Rasio liquor berbanding wood normal rasio 3:1 atau 5:1. Kelebihan black liquor yang berasal dari digester pasif untuk menaikkan rasio liquor wood. Baik, memasuki pembahasan terkait proses craft, yang mana pada proses craft ini kayu mulanya dipotong kecil hingga ukuran 5 cm menggunakan mesin pemotong. Kemudian kayu tersebut diayak hingga mendapatkan kayu halus. Setelah kayu dihaluskan, maka dimasukkan ke dalam mesin penampung yang terdapat pada mesin pemasak atau yang disebut digester. Nah, setelah dimasukkan ke dalam digester, maka ditambahkan natrium sulfida dan NaOH. Kemudian dimasak dengan uap serta dilakukan pengadukan hingga terbentuk pulp. Pulp yang terbentuk akan dikeluarkan dari mesin pemasak atau digester, yang mana selanjutnya akan dicuci menggunakan air tangki dengan tujuan agar liquorinya terpisah. Nah, likori yang dihasilkan tadi akan dimasukkan ke dalam penampung untuk direcovery. Kemudian, pulp yang telah dicuci akan disaring kembali menggunakan rotary drum filter. Setelah dicuci, maka hasilnya akan diputihkan menggunakan natrium hipoklorit. Setelah itu dinetralkan menggunakan CaO atau NaOH. Dicuci kembali dan dikeringkan. Setelah dikeringkan, maka akan didapat hasil pulp yang kering. Adapun proses pembuatan craft pulp dapat dilihat pada gambar. Digester adalah alat memasak serpihan kayu yang berbentuk silinder yang mana disusun secara tegak. Nah, alat ini khusus dirancang untuk tekanan dan suhu tinggi. Di mana alat ini terdapat dua saringan ya. Yang pertama pada saringan bagian atas atau yang disebut relief stainer, kemudian saringan pada bagian tengah yang disebut middle stainer. Stainer sendiri berfungsi untuk menjaga serat kayu agar tidak keluar pada waktu mensirkulasikan cairan pada saat masak ataupun pada saat pembuangan gas. Nah, untuk alat digester sendiri memiliki beberapa bagian. Adapun bagian tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada conveyor, kemudian liquor heater,
pompa sirkulasi, blow tank, akumulator tank, relief condenser, air evacuation scrubber, dan yang terakhir ada heating up white liquor and black liquor system. Untuk alat bagian yang pertama yaitu ada conveyor, di mana di sini alatnya berfungsi untuk mengangkut serpihan kayu dari chip file menuju digester bagian atas. Untuk yang bagian kedua yaitu ada liquor heater, nah bertujuan untuk penukaran panas. Selanjutnya ada pompa sirkulasi. Nah, pada bagian ini berfungsi untuk mensirkulasikan cairan pada saat pemasakan. Untuk bagian yang selanjutnya yaitu ada blow tank. Nah, blow tank ini berfungsi untuk menampung bubur kayu yang nantinya akan dimasak. Selanjutnya ada bagian yang dinamakan akumulator tank. Nah, di sini berfungsi untuk menampung panas yang dihasilkan dari blow tank tadi ya. Bagian alat selanjutnya yaitu dinamakan relief condenser. Nah, pada bagian ini bertujuan agar mengembunkan panas dari digester bagian atas pada saat proses pemasakan. Selanjutnya ada bagian yang dinamakan air evacuation scrubber. Nah, di sini bertujuan untuk menyerap panas dari digester sesudah digester blowing tadi ya. Kemudian bagian yang terakhir disebut heating up white liquor and black liquor system. Nah, di sini bertujuan untuk memanaskan cairan sebelum memasak. Pun terdapat dua tipe digester. Yang pertama ada batch digester, yaitu sebuah digester besar biasanya 70-300 meter kubik yang diisi dengan chip dan cairan pemasak. Biasanya pabrik memiliki 6-8 digester sehingga sementara beberapa memasak, yang lain dapat mengisi, masuk ke dalam blow tank, dan lain-lain. Pemanasan dengan uap dapat secara langsung, di mana uap ditambahkan langsung ke dalam digester yang mengencerkan cairan memasak, atau secara tidak langsung, di mana uap melewati bagian dalam tabung di dalam digester yang memungkinkan penggunaan kembali uap dan memberi pemanasan lebih seragam. Tipe yang kedua yaitu continuous digester. Untuk gambarnya dapat dilihat pada layar. Digester continue adalah digester berbentuk tabung di mana chip dipindahkan melalui suatu aliran yang mengandung tahap pre-steaming, impregnasi cairan pemasak, pemanasan, pemasakan, dan pencucian. Chip masuk dan keluar digester secara terus-menerus. Digester continue cenderung lebih efisien dalam hal ruang, lebih mudah untuk mengontrol dan memberikan hasil yang lebih baik, serta mengurangi penggunaan bahan kimia, hemat tenaga, dan lebih efisien dari digester batch dalam hal energi. Proses chemical recovery. Proses ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, meminimalisir dampak lingkungan limbah liquor dari proses pembuatan PAM. Yang kedua, daur ulang bahan kimia pembuatan PAM yaitu NaOH dan Na2S. Yang ketiga, CO generating. Pada proses recovery craft terdapat tahap evaporation atau penguapan. Black liquor yang keluar dari pembuatan PAM adalah padatan sekitar 10-15%. Agar lebih efisien, pembakaran yang keluar dari recovery boiler maksimal, maka black liquor tadi harus ditingkatkan menjadi 60-80%. Hal ini dilakukan di dalam evaporator. Evaporator berfungsi untuk menghilangkan atau menguapkan air yang ada secara seri dari tekanan berbeda di setiap evaporator. Uap dari satu operator akan menjadi pasokan steam bagi evaporator selanjutnya. Selanjutnya ada recovery boiler. Recovery boiler adalah hal yang paling utama di dalam proses recovery chemical pada proses craft. Fungsi utamanya yaitu pertama, menguapkan sisa kelembapan dari padatan liquor. Yang kedua,
pembakaran bahan organik. Yang ketiga, menyediakan panas pada pembangkit uap. Yang keempat, mengurangi senyawa sulfur dioksida menjadi sulfida. Yang kelima, pemulihan bahan kimia anorganik dalam bentuk cair. Yang keenam, pengoksidasian produk pembakaran untuk meminimalisir produk yang terbawa bahan kimia. Pada recovery boiler, cairan heavy black liquor dari evaporator kemudian dimasukkan ke dalam tungku. Di dalam recovery unit, black liquor akan terpapar oleh gas panas sehingga mengalami beberapa kejadian. Kejadian itu antara lain pengeringan atau drying, pyrolysis, dan charcoveration. Pemanasan menyebabkan mencairnya garam natrium yang baru dibentuk yang tersaring ke dasar tungku. Bahan cair kemudian mengalir ke dalam tangki pelarutan membentuk cairan hijau. Selanjutnya ada recausticing plant. Tujuan dari recausticing plant adalah untuk mengkonversi natrium karbonat atau Na2CO3 menjadi natrium hidroksida atau NaOH dan menghapus sebagian besar kotoran yang berasal dari tungku dan landfill. Cairan hijau disaring untuk menghilangkan insolubles atau ampas dan bereaksi dengan kapur atau CaO untuk membentuk cairan putih. Cairan putih kemudian disaring untuk menghilangkan lumpur endapan kapur atau CaCO3. Pada titik ini, cairan putih dapat dimasukkan ke digester untuk delignifiasi. Lumpur kapur dibakar kembali untuk membentuk CaO dalam landfill, dan bahan dapat digunakan kembali dalam mengkonversi NaCO3 ke NaOH. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu mengenai keunggulan dan kelemahan pembuatan pulp pada proses sulfat. Untuk keunggulannya, yang pertama, menghasilkan pulp yang lebih kuat. Yang kedua, menggunakan teknologi yang terbukti efisien untuk penggunaan kembali bahan kimia. Yang ketiga, dapat digunakan untuk berbagai spesies kayu, baik kayu yang berjenis keras maupun kayu lunak. Yang keempat, dapat mentolerir kulit kayu dalam prosesnya. Yang kelima, waktu pemasakan yang relatif singkat. Keenam, masalah pitch atau benjolan dari kayu yang relatif kecil. Yang ketujuh, efisien dalam penggunaan kembali bahan kimia dan energi. Yang kedelapan, memiliki hasil samping berupa turpentin dan tall oil yang cukup bernilai. Dan yang terakhir yaitu memiliki delignifikasi yang cukup tinggi, yaitu dapat menyisihkan sekitar 80% lignin dalam kayu. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kekurangan pembuatan pulp pada proses sulfat atau kraft. Yang pertama, rendeman yang dihasilkan cukup rendah, yaitu sekitar 45-50%. Yang kedua, warna pulp yang gelap. Yang ketiga, memerlukan proses leaching yang sangat efisien. Dan yang terakhir yaitu dapat menimbulkan pencemaran seperti gas berbau yang disebabkan oleh belerang. Kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan yaitu proses kraft merupakan proses pembuatan pulp yang menggunakan proses kimia. Nah, proses ini memiliki keuntungan lebih besar, yang mana salah satunya dengan menggunakan proses kraft, maka pulp yang dihasilkan lebih kuat atau lebih tahan dibandingkan menggunakan proses semi kimia atau mekanis. Pada proses ini, rendemen yang dihasilkan lebih kecil karena komponennya terdegradasi lebih besar atau lebih banyak. Adapun beberapa yang mempengaruhi proses kraft ini yaitu ada chip size, chip bulk density, chip moisture, kulit kayu, alkali charge, dan lain sebagainya. Adapun alat yang digunakan disebut digester atau alat pemasak. Nah, alat pemasak ini terdiri dari dua saringan disebut relief strainer dan pada bagian tengah disebut middle strainer. Nah, alat ini disusun atau dirancang dengan tekanan dan suhu tinggi. Adapun beberapa bagian dari alat pemasak atau digester yang mana ada conveyor, liquor heater,
pompa sirkulasi, blow tank, akumulator sirkulasi, akumulator tank, relief condenser, air evacuation scrubber, heating up wet liquor and black liquor system. Kemudian alat pemasak ini memiliki dua tipe. Tipe pertama yaitu batch digester, kemudian ada continuous digester. Apa kekurangan dari proses scrap ini dalam menghasilkan pulp tersebut? Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Handi. Untuk kekurangan dari pulp yang dihasilkan dengan proses scrap ini, yang terlihat dari fisiknya, untuk kertas yang dihasilkan memang memiliki kekuatan yang lebih kuat dibandingkan dengan pulp yang dihasilkan melalui proses lain. Akan tetapi dari segi warna atau segi warnanya itu masih kurang bersih, masih coklat dan kurang putih. Mungkin itu. Baiklah, untuk pertanyaan saya yaitu pada yang disampaikan oleh saudari Nurlaila bahwa contoh dari pembuatan kertasnya itu sebagai kertas koran. Nah, itu tuh bertentangan dengan yang disampaikan oleh kelompok sebelumnya tentang proses sulfat ini, di mana proses sulfat ini kan menghasilkan kertas yang benar-benar putih gitu. Kenapa hanya dipakai untuk kertas koran? Maka untuk hasilnya itu didapatkan hasil akhir yang kertasnya itu benar-benar putih gitu. Mungkin itu pertanyaan saya, karena ada terjadi perbedaan pendapat antara kelompok sebelumnya dengan kelompok kalian yang menyatakan bahwa untuk contohnya itu untuk kertas koran, yang dimana kertas koran kan tidak perlu kualitas yang terlalu tinggi, atau kertasnya tuh apa aja atau enggak apa-apa, itu tidak sebersih kertas untuk kertas-kertas tulis atau kertas lainnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Hasan terkait dengan pernyataan kami bahwa pulp yang dihasilkan itu kurang putih, berbeda dengan pernyataan kelompok sebelumnya bahwa pulp yang dihasilkan justru putih. Nah, mungkin di sini letak perbedaannya, kami hanya menjelaskan hasil dari pulp melalui proses scrap saja. Nah, untuk kelompok sebelumnya itu sudah menjelaskan tentang pembuatan pulp dari mulai proses scrap dan dilanjutkan dengan proses bleaching. Nah, di proses bleaching inilah pulp yang dihasilkan akan dimurnikan sehingga warnanya menjadi lebih putih. Nah, ini sesuai dengan pernyataan kelompok sebelumnya. Jadi tidak ada perbedaan terkait dengan pernyataan sebelumnya, hanya terkait dengan perlakuan dari penjelasannya, apakah hanya melalui proses scrap saja atau ditambahkan dengan proses bleaching. Jika memang ditambahkan dengan proses bleaching setelah proses scrap, nah itu memungkinkan untuk pulp yang dihasilkan berwarna putih. Jika tidak, maka pulp yang dihasilkan berwarna coklat karena tidak melalui proses bleaching. Mungkin itu dulu, terima kasih.